warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa, semua pada sehat-sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Baik, alhamdulillah. Oke, sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. Asrining Tias hadir. Nur Hayati hadir. Naufal Ajan hadir. Rizky Hardian hadir. Alhamdulillah semua pada hadir ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar dapat hadir mengikuti pelajaran. Baik, sebelum memulai pelajaran, biar anak-anak ibu tetap semangat, ibu mau anak-anak ibu menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Mari kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Bagaimana? Sudah pada semangat ya? Oke, selanjutnya mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, di mana materi kita hari ini yaitu tema 8, lingkungan sahabat kita, dan subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran ketiga. Oke, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan yang harus anak-anak capai setelah mempelajarinya, yaitu anak-anak ibu mampu mengidentifikasi peristiwa pada teks, kemudian mengetahui keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia, selanjutnya mengetahui dan mampu memperagakan sikap toleransi terhadap keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia, dan yang terakhir anak-anak ibu mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Oke, jadi ibu harapkan agar anak-anak ibu serius dalam belajarnya dan fokus agar anak-anak ibu dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang buka buku anak-anak ibu sekalian halaman 15 dan 16. Di situ terdapat teks Rumah Betang Ulu Palin. Silahkan anak-anak ibu baca. Dibaca teksnya ini. Oke, ibu tunggu 5 sampai 6 menit ya. 5 sampai 6 menit silahkan dibaca, dipahami. Nanti setelah ini kita akan tanya jawab tentang teks Rumah Betang Ulu Palin. Oke. Nah, silahkan dibaca, dipahami. Oke. Sudah 5 menit. Sudah siap semua membacanya? Sudah ya? Oke, sekarang kita akan tanya jawab tentang teks yang sudah anak-anak ibu baca tadi. Ibu tunjuk ya satu persatu. Oke, ibu mau Asri. Di mana letak Rumah Betang Ulu Palin? Ya. Betulkah jawaban dari Asri? Ya, betul. Jadi, Rumah Betang Ulu Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Baik, selanjutnya Naya, rumah adat suku bangsa manakah pada teks ini? Ya, Rumah Betang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak. Oke, selanjutnya Rizky. Berapa ukuran Rumah Betang Ulu Palin?
Ya, rumah betang Uluk Palin berukuran panjang 268 meter dan tinggi 5 sampai 6 meter. Oke, selanjutnya Naya. Berapa penghuni rumah betang Uluk Palin? Oke, kurang bagaimana? Betul nggak jawabannya ya? Kurang tepat ya. Jadi, menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Oke, selanjutnya Nova. Apa arti penting rumah betang Uluk Palin bagi masyarakat Dayak? Gitu. Bisa ya, bisa, tapi kurang tepat. Jadi, bagi masyarakat Dayak, rumah betang Uluk Palin ini merupakan bagian terpenting dari kehidupan dan tempat mereka pulang. Oke, selanjutnya Kiki. Apa yang kemudian terjadi pada rumah betang Uluk Palin? Ya, betul ya. Rumah betang Uluk Palin tertimpa musibah kebakaran pada tanggal 13 September 2014 dan tak ada yang tersisa akibat kebakaran tersebut. Oke, itulah tadi ya isi dari teks rumah betang Uluk Palin ya. Oke, selanjutnya Ibu mau membagi kalian ke kelompok ya. Bagi kelompok kalian. Satu kelompok itu 6 sampai 7 siswa. 6 ya. Jumlah kalian 36, berarti 6 kelompok, satu kelompok 6 orang. Nah, oke. Sudah ada ya kelompoknya ya. Sudah. Coba silakan duduk masing-masing ke kelompoknya. Nah, sudah duduk semua? Oke, selanjutnya Ibu mau anak-anak Ibu mendiskusikan mengenai peristiwa pada bacaan, keunikan rumah Uluk Betang, dan juga keunikan rumah adat di daerah masing-masing. Di daerah kalian masing-masing. Jadi ada 3 ya. Yang pertama apa tadi? Mendiskusikan peristiwa pada bacaan teks rumah betang Uluk Palin. Dan yang kedua, keunikan rumah betang Uluk Palin. Dan yang ketiga, keunikan rumah adat di daerah masing-masing. Oke, silakan didiskusikan. Ibu tunggu waktunya 15 menit. Setelah itu nanti masing-masing kelompok membacakan hasil diskusi kalian. Oke? Oke, sudah 15 menit. Silahkan sekarang kita mendiskusikan masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok pertama, baru nanti selanjutnya kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima, dan kelompok keenam. Silakan kelompok pertama dimulai, baru nanti yang terakhir kelompok keenam. Luar biasa anak-anak Ibu ya dalam diskusinya. Semua mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita kembali membaca teks di halaman 18 sampai 22. Nah, di teks itu yaitu berjudul Keragaman Budaya Bangsa di Wilayah Indonesia. Jadi silahkan anak-anak Ibu baca teks ini, dipahami lagi, nanti kita tanya jawab lagi seperti tadi, oke? Oke, silakan dibaca, Ibu tunggu 6 menit. Oke? Dibaca dan dipahami ya. Oke. Sudah 6 menit nih. Kita bahas bersama-sama ya. Kita tanya jawab biar lebih masuk teks itu ke pikiran kita, oke? Yang pertama, coba dulu Siska. Apa saja jenis budaya di Indonesia?
Ya, betul sekali. Jadi, jenis-jenis budaya di Indonesia diantaranya adalah kesenian, cara hidup, rumah adat. Rumah adat di Indonesia banyak ya, dari berbagai macam daerah. Contohnya apa? Rumah adat Honai. Rumah adat Honai adalah rumah adat dari daerah Papua. Kemudian rumah adat Gadang. Rumah adat Gadang yaitu rumah adat dari Sumatera Barat. Kemudian rumah adat Panggung, itu rumah adat dari daerah Jambi. Nah, itu salah satu contoh dari rumah adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu pakaian adat. Contoh dari pakaian adat di Indonesia, banyak ya pakaian adat daerah di Indonesia. Contohnya yaitu ule balang. Pakaian adat ule balang berasal dari Aceh. Dan pakaian adat ulos. Pakaian adat ulos berasal dari daerah Sumatera Utara. Dan contoh yang lain yaitu pakaian adat Paksian. Nah, pakaian adat Paksian yaitu pakaian adat dari daerah Bangka Belitung. Nah, itulah contoh dari pakaian adat yang ada di Indonesia ya. Selanjutnya itu cara adat dan bahasa. Oke, selanjutnya Rio. Coba Rio, bahasa daerah apa yang kamu ketahui dan coba sebutkan beberapa kata dari bahasa daerah yang kamu ketahui tersebut. Oh, jadi Rio adalah orang Jawa ya. Jadi dia tadi bilang dia tahu ikan. Ikan itu bahasa Jawanya iwa. Dan saya bahasanya tadi, saya bahasa Jawanya pulo ya. Oke, mantap. Tahu mencintai daerahnya ya, mencintai sukunya dia. Jadi dia tahu. Begitu jalan itu ya. Semua. Oke. Selanjutnya Cici. Apa ragam kesenian daerah di Indonesia? Ya, betul. Jadi, ragam kesenian daerah di Indonesia yaitu diantaranya tari. Kesenian daerah, tari. Jadi, di Indonesia ini mempunyai beragam macam tari dari daerah ya. Seperti tari Syodati dari Aceh. Tari Tortor dari Sumatera Utara. Tari Payung dari Sumatera Barat. Nah, itulah tari dari berbagai macam daerah. Salah satu contoh tari dari berbagai macam daerah. Baru alat musik. Kemudian lagu. Baru ya lukisan dan patung. Nah, itulah ragam kesenian daerah di Indonesia. Oke, selanjutnya ini pertanyaan umum ya. Saya mau Reja. Bagaimana sikap Reja atas perbedaan budaya di Indonesia ini? Sikap Reja terhadap ya perbedaan budaya di Indonesia ini. Ya, saling menghargai satu sama lain, bersikap toleransi, tidak mengejek-ngejek suku budaya lain. Ya, betul. Mantap. Inilah kalau udah belajar ya Reja. Ya, jadi kita harus belajar ya sebelum memulai pelajaran di sekolah. Di rumah harus belajar terlebih dahulu. Oke, sudah? Anak-anak, kita akan bermain drama atau bermain peran. Namun sebelumnya, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Di mana Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis di lambang negara Indonesia. Yang mana artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke? Jadi dengan berbeda-beda ini, kita sebagai masyarakat Indonesia mempunyai ragam budaya, maka kita harus menerapkan sikap toleransi. Apa itu contoh dari sikap toleransi terhadap keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia ini? Nah, satu contohnya misalnya kita menghargai suku budaya bangsa lain, atau kita menghargai bahasa daerah lain. Misalnya, Asri orang Jawa, Dinda orang Batak. Jadi ketika Asri berbahasa Jawa,
ada yang lucu menurut Dinda, Dinda nggak boleh ketawa. Dinda harus menghargai bahasa daerah Asri. Nggak boleh ketawa. Begitu juga Asri. Begitu mendengar bahasa dari Dinda, mungkin ada yang lucu bagi Asri, tapi Asri tidak boleh ketawa. Harus menghargai bahasa daerah ataupun suku budaya daerah Indonesia. Harus menghargai suku budaya daerah orang lain. Nah, itulah dia contoh dari sikap toleransi terhadap keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Oke, nah untuk melakukan drama ini, anak-anak ibu silahkan diskusi terlebih dahulu sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keberagaman budaya masyarakat Indonesia. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Kemudian anak-anak ibu menuliskan naskah drama yang berkaitan dengan sikap toleransi terhadap keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Oke. Setelah anak-anak semua menuliskannya, kita akan memperagakannya ya. Kita mulai dari kelompok 6 nanti ya. Kelompok 6, 5, 4, 3, 2, 1 gantian. Tadi ada kelompok 1 Luan, sekarang nanti kelompok 6 Luan. Oke, jadi silahkan didiskusikan terlebih dahulu baru dibuat naskahnya. Ibu tunggu 20 menit. Oke. Oke, sudah 20 menit anak-anak ibu? Sudah ya? Sudah siap semua? Oke, sudah. Kita mulai dari kelompok 6 ya. Tadi kelompok 6 dulu, baru nanti 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silahkan kelompok 6 terlebih dahulu maju untuk memainkan drama dari naskah yang sudah kalian buat. Oke, sudah semua maju ya. Mantap, pandai-pandai anak-anak ibu dalam membuat naskah drama dan juga pandai dalam memperagakannya. Mantap, luar biasa semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita kelompok lagi nih. Sekarang kelompoknya yang ini aja ya, tetap yang ini aja. Sekarang anak-anak ibu membuat tugas, mengerjakan tugas. Coba buka buku kalian di halaman 23, di situ ada tugas kan. Nah, silahkan dikerjakan. Ibu tunggu waktunya 10 menit aja ya. Karena itu dikitnya kan, tugasnya 3 ya. Nah, silahkan dikerjakan. Ibu tunggu 10 menit. Oke, anak-anak ibu sudah 10 menit. Silahkan dikumpul ya, tugasnya dikumpul. Sini bawa ke depan. Oke. Sekarang kita lanjutkan membaca jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Ya. Coba teks ini dibaca, teks jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Silahkan dibaca teks ini. Nanti kita tanya jawab lagi. Ibu tunggu waktunya 6 menit. Oke, anak ibu sudah 6 menit. Mari kita tanya jawab lagi ya berdasarkan teks itu. Oke, yang pertama ibu mau Dinda. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan disebut usaha apa Dinda? Ya, jadi disebut agraris. Jadi agraris adalah jenis bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan. Nah, itulah dia usaha agraris. Oke, selanjutnya Dela. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris atau pertanian dalam arti luas antara lain apa-apa saja, Dela?
Oke, bagaimana tepat? Ya, di mana adalah persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan. Apa saja tadi? Persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan. Oke. Nah, itulah berdasarkan teks mengolah sumber daya jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Selanjutnya anak-anak ibu mau anak-anak ibu mengamati lingkungan sekitar kita ini tentang jenis-jenis usaha di lingkungan sekitar kita ini yang mengolah sumber daya alam, ya kan? Nah, jadi itu ada pada halaman 26 terdapat tabel. Nah, silahkan diamati ya sesuai dengan tabel itu. Nanti diamati baru ditulis tabelnya, dilengkapi tabelnya. Oke, baru nanti kita presentasikan hasil pengamatan dari anak-anak ibu semua. Oke. Setiap kelompok ya. Iya, tetap kelompok yang tadi, oke? Jadi amati dulu lingkungan kalian tentang jenis usaha yang mengolah sumber daya alam. Oke, Ibu tunggu waktunya 15 menit. Oke, sudah 15 menit. Nah, sekarang gantian lagi, kita kelompok lagi mempresentasikan hasil pengamatan dan kesimpulan dan menyimpulkan keragaman sosial di lingkungan sekitar dari jenis-jenis usaha masyarakat ya. Jadi yang mau dipresentasikan adalah hasil pengamatan dan menyimpulkan keragaman sosial di lingkungan dari jenis-jenis usaha masyarakat. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 aja lah ya. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil pengamatannya dan menyimpulkan jenis usaha masyarakat berdasarkan keragaman sosial di Indonesia. Oke. Silakan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Oke, semua sudah maju. Luar biasa hasil presentasi anak-anak ibu semua. Mantap semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua sekali lagi. Baik, alhamdulillah sampai di sini ya pelajaran kita. Namun ibu mau mengingatkan lagi apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Apa saja? Ya, kita mengetahui tentang rumah betang Ulu Palin. Dan dari situ anak-anak ibu bisa mengidentifikasi peristiwa pada teks. Kemudian anak ibu tahu keberagaman sosial budaya masyarakat di Indonesia dan juga tahu dan pandai menunjukkan atau memperagakan sikap toleransi terhadap keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, anak-anak ibu tahu jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, anak-anak ibu tahu jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Oke, jadi kesimpulan kita pada hari ini di mana anak-anak ibu sudah tahu ya bagaimana mengidentifikasi peristiwa pada teks, dan yaitu pada teks rumah betang Ulu Palin ya tadi. Dan habis itu di Indonesia itu mempunyai keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia, di mana jenis budaya di Indonesia itu adalah kesenian, cara hidup, pakaian adat, rumah adat, bahasa, upacara adat, dan juga ada ragam kesenian daerah di Indonesia seperti
patung, lukisan, alat musik, tari, ya kan? Nah, baru jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Itu seperti persawahan, perkebunan, perikanan, ya kan, peternakan. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Diingat terus, diulang-ulang, dipelajari biar tidak lupa. Ya, semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Oke, untuk kegiatan minggu depan, Ibu mau memberikan tugas ya bersama orang tua, anak-anak Ibu mengamati bentuk sikap-sikap toleransi atas keragaman budaya di lingkungan tempat tinggal anak-anak Ibu. Jadi anak-anak Ibu bersama orang tua mengamati sikap toleransi atas keragaman budaya yang terdapat di lingkungan anak-anak sekalian ya. Nah, silahkan ditulis, baru minggu depan satu persatu anak-anak Ibu menceritakannya di depan kelas ya. Hasil dari yang anak-anak tulis, hasil dari yang anak-anak amati, anak tulis, minggu depan dipresentasikan di depan kelas. Jangan lupa ya, bersama orang tua, ajak orang tuanya untuk mengamati sikap toleransi keberagaman budaya yang terdapat di lingkungan rumah anak-anak sekalian ya. Oke. Cukup sekian pelajaran kita. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Alhamdulillah ya, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Ibu harap agar anak-anak Ibu tetap membahas ulang agar tidak lupa. Oke. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh pulang. Yang piket silahkan piket, yang tidak piket pulang ya. Jangan rasa-rasa langsung pulang ke rumah. Oke?